selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Ya, Bunda berharap juga demikian. Bukan adik-adik saja yang sehat, tapi seisi rumah. Ada adik kakak, mama, papa, opa, oma, om, tante, semuanya harus sehat. Bagaimana? Setuju? Ya, hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Desember. Lah, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan masuk pada tahun 2021. Nggak terasa ya adik-adik ya, sudah banyak hari yang kita lewati, sudah banyak bulan yang kita lewati, bahkan sebentar lagi kita akan melewati tahun ini. Bagaimana semuanya? Sudah siap kita memasuki tahun baru? Iya, puji Tuhan. Kita tetap menjaga kesehatan kita tetap menjaga semangat kita, dan ingat, kita tetap menjaga yang namanya itu protokoler kesehatan tuh yang ada 3M itu. Adik-adik bisa sebut nggak? 1, menjaga jarak. 2, mencuci tangan. Ingat itu, rajin mencuci tangan, terutama di air yang mengalir. Dan yang ketiga, selalu menggunakan masker apabila adik-adik keluar rumah. Ya, sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, Bunda memberikan kesempatan kepada adik-adik di rumah untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Ya, saat teduh sudah selesai, kita akan masuk pada puji-pujian. Kita akan membawakan satu pujian yang berjudul Selamat Selamat Datang. Ya, bangkit berdiri adik-adik semua di rumah. Kita semangat ya, sambil bertepuk tangan juga boleh. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam, sekali lagi. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Ya, kita akan memasuki doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dari hari ke hari hingga saat ini. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu kembali di ibadah pelayanan anak. Biarlah Tuhan, ibadah yang akan kami laksanakan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi dalam kehendak Tuhan, dan kami semuanya boleh mendapatkan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk pada Mazmur pujian, kita angkat lagi satu puji-pujian, yaitu Hai Mari Berhimpun. Teman-teman, mari kita berdiri. Sekarang kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 67 ayat 5 sampai 6.
Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Teman-teman dipersilakan duduk. Terima kasih. Ya, saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita angkat lagi satu puji-pujian. Haleluya, haleluya. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Matius 2 ayat 19 sampai 23. Ya, sebelum membuka Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Lindungi kami dari kuasa roh jahat ya Tuhan, karuniakan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kakak baca ya. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang sebelum kakak mau cerita, jadi kakak ucapkan kepada adik-adik semua selamat Natal untuk adik-adik serta orang tua. Ya, kakak akan cerita tentang pada zaman itu, yaitu zaman Herodes, adik-adik. Raja Herodes itu sangatlah jahat. Pada waktu Yusuf dan Maria di kandang domba, adik-adik, lahirlah bayi Yesus di dalam kesederhanaan. Kemudian setelah mendengar kabar bahwa Raja Herodes yang jahat itu akan membunuh bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun, serta pergilah Yusuf dan Maria karena takut. Pergilah ia ke tanah Mesir, adik-adik. Seperti yang dicerita tadi di Alkitab, Yusuf dan Maria mendengar bahwa di Bethlehem Raja Herodes meninggal. Kemudian tidurlah Yusuf pada malam hari itu. Kemudian ia bermimpi, adik-adik. Yusuf bertemu dengan malaikat.
malaikat Tuhan, di mana malaikat berkata, bangunlah, kemudian ambillah anak itu serta istrinya, kemudian pergi ke tanah Israel dan memberitahukan bahwa Raja Herodes sudah mati, sudah meninggal. Kemudian Yusuf berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Sebelum ia pergi ke tanah Israel, ia menyelidiki ke kota Betlehem. Ternyata Raja Herodes memberikan tahta kepada anaknya, yaitu Raja Archelaus namanya, yang sama pemerintahannya seperti Raja Herodes. Kemudian ia takut, sehingga ia berdoa lagi kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Kemudian akhirnya Tuhan memberikan petunjuk untuk pergi ke daerah Galilea, sehingga Yusuf dan Maria serta bayi Yesus pergi ke daerah Galilea, yaitu kota Nazaret. Di sana ia hidup tentram serta genaplah firman Tuhan, yaitu seperti di Alkitab dikatakan, yaitu menjadi orang Nazaret. Ya, jadi cerita ini ya adik-adik, yang bisa dipetik dari cerita ini, yaitu yang pertama adik-adik, Yusuf dan Maria mengikuti perintah Tuhan, di mana ia mengikuti kehendak Tuhan, yaitu pergi ke tanah Israel. Kemudian adik-adik, yang kedua, Maria dan Yusuf hidup dalam kesederhanaan, di mana ia pergi tanpa membawa apapun, dan ia tinggal di kota Nazaret, hidup damai, sukacita, tentram, dan berkelimpahan. Jadi siapa yang mau seperti Yusuf dan Maria, adik-adik? Ya, Yusuf dan Maria takut akan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Sama seperti adik-adik harus taat kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan, kemudian mengikuti sekolah minggu, IHMPA setiap hari Minggu. Nah, adik-adik dari situ, dan juga adik-adik bisa dipetik, yaitu taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Dimana sekarang adik-adik ada di rumah, belajar di rumah, kemudian harus dengar-dengaran kepada orang tua, ya. Ya, itu saja dari kakak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami ingin menjadi seperti Yusuf dan Maria ya Tuhan, yang taat akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang di rumah ya Tuhan, dalam masa belajarnya ya Tuhan, dalam suasana Natal ini juga ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami ya Tuhan. Berikan sukacita, hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan untuk anak-anak kami ini ya Tuhan. Berkati juga orang tua dari anak-anak kami ya Tuhan, dalam membimbing anaknya ya Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang sedang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan. Berikan ia obat-obatan dan makanan agar pulih tubuhnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga orang tua anak-anak-Mu yang sedang sakit di dalam pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Berkati juga gereja kami ya Tuhan, baik Pak Pendeta, Ibu Pendeta, serta kakak layan ya Tuhan, dalam melayani adik-adik ya Tuhan.
Kiranya Engkau berkati kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Kau berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam kondisi yang sekarang ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan para pemimpin kami ya Tuhan, agar menjadi pemimpin yang bijaksana ya Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Ingat, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan nanti titip ke orang tuanya ya, untuk disetorkan ke gereja. Ya, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 355. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan, pada bagian ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan pada Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah terkumpul ini boleh nantinya dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di muka bumi, khususnya di gereja kami di tempat ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Bunda undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita masuk pada doa penutup. Bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 62 berjudul Hai Dunia Gembiralah. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang berterima kasih surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah melakukan ibadah ya Tuhan pada hari ini. Berkati kami anak-anak-Mu serta kakak layan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Bunda ingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjaga protokol kesehatan. 3M yang tadi Bunda sebutkan tadi ya. 1, tetap menjaga jarak. 2, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga, pergunakan masker ketika adik-adik keluar dari rumah. 1, 2, 3. Immanuel.
ucapkan